Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasaruhu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para asatiz, para hujaj, para bapak, para ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata dan bahasa yang pantas untuk kita uraikan di pagi nan cerah ini kecuali untayan tasyakur yang teramat mendalam kehadirat ilahi Rabbi Rabb alhamdulillah selalu memberikan kepada kita aneka macam nikmat, cucuran ragam rahmat, sehingga kita bisa duduk bersama-sama di hari Minggu ini untuk mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat juga salam semoga selalu diberikan kepada junjungan kita, pimpinan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Nihayatul Zain, di hamisnya, di pinggirnya dijelaskan tentang orang yang berhutang, hutang kepada Allah, hutang sholat. Hutang kepada Allah, hutang sholat. Dikatakan di sana bahwasanya hukumnya haram kalau dia melakukan sholat sunat sementara dia punya utang sholat wajib. Dulu-dulu umpama masih muda dia enggak sholat padahal sudah balik, udah tua baru sadar bahwasannya sholat adalah hukumnya wajib. Nah, yang dulu-dulu tuh yang dia nggak sembahyang jadi utang. Dijelaskan di sana kalau umpama dia melakukan sholat sunat maka hukumnya itu adalah haram. Haram apanya? Haram salah penggunaan waktu. Jadi enggak sholatnya jadi, tapi haram menggunakan waktunya. Waktu untuk bayar dia pakai buat yang lain. Beda dengan kita haram melakukan sholat ba'da asar. Ini ada ulama mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh tahrim. Kalau ini zatnya enggak jadi itu dia melakukan sholat di waktu itu. Tapi orang yang mempunyai hutang sholat tapi dia melakukan ibadah sunat, sholat sunat, ya itu haram. Haram apanya? Haram menggunakan waktu. Nah, itu mazhab kita Syafi'i begitu. Itu ditulis di dalam hamish kitab Nihayatul Zain Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini ada kesamaan dengan orang punya utang kepada orang lain. Kalau umpama dia punya utang sama orang lain, dia belum bayar utang, kemudian dia melakukan hal-hal yang seharusnya dia bayar utang, tapi dia melakukan hal-hal yang lain. Umpama punya utang sama tetangga, dia pergi piknik, jalan-jalan. Ini di dalam kitab Irsadul Ibad ila Sabili Rasyad, hukumnya haram. Masya Allah. Hukumnya haram. Haramnya kenapa? Haram menggunakan, salah menggunakannya. Sama yang tadi. Tapi jadi nggak perginya? Jadi. Kayak tadi sholatnya jadi nggak jadi. Tapi haram.
Ini kan ngeri kalau begini. Jadi kita kalau umpama pengen pergi punya utang, minta izin dulu sama yang piutang kita. Pak, saya mau pergi piknik, boleh nggak? Enak aja loh. Bayar dulu. Itu kata ulama begitu Pak. Ya, dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, buka itu bab utang. Gitu. Ini sangat baik buat kita agar apa? Biar kita jangan suka ngutang. Tidak ada rumusnya orang yang ngutang itu hebat, nggak ada. Orang yang ngutang itu sukses, nggak ada. Itu aja bagus banget tuh. Siapa tetangga kita, masya Allah rumahnya gede banget. Ya boleh ngutang rumahnya. Saya kagum sama dia. Utangnya aja sampai 1 triliun. Masya Allah. Dia ngomong orang gila apa orang bodoh nih. Orang yang berutang pak nggak ada yang bagus, baik individu, kelompok, ya, organisasi maupun negara, nggak ada yang namanya ngutang itu sukses, nggak ada. Saya salut sama Pak Lurah, kenapa? Masya Allah, utangnya banyak banget. Masya Allah, salut saya, hebat banget. Jembatan dibangun di mana-mana, ya. Masya Allah. Saya salut, itu boleh ngutang tuh. Enggak ada orang yang ngutang tuh hebat, enggak ada. Presiden Anu tuh utangnya banyak banget, masya Allah, luar biasa. Saya kagum sama dia, utangnya triliunan, masya Allah. Sulit cari tandingannya presiden kayak begini. Kalau ada orang yang mengatakan bagus orang yang banyak utangnya, ini kudu ke rumah sakit dulu nih. Harus diperiksa dulu. Jadi usahakan kita jangan sampai berhutang. Kenapa? Karena kata Nabi kalau orang yang berhutang, ya, dikatakan apa? Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Diri seorang mukmin itu tergantung dengan utangnya sampai dibayar. Sampai dibayar. Jadi nggak ada kejelasan nih orang ini, neraka apa surga. Kata Imam Suyuti penjelasannya begitu. Ini orang kegantung nih. Ini jelasnya kemana nih orang? Makanya Rasulullah SAW banyak hadis diceritakan dalam Sahih Bukhari bahwasanya Nabi SAW nggak mau sholatin orang yang ngutang, malah suruh sahabatnya, kalau ente mau sholatin, saya nggak mau. Nabi nggak mau sembayangin. Coba rasanya gimana? Nabi nggak mau sembayangin orang yang berhutang. Tapi ada Nabi, kasihan sahabat Nabi punya orang tua, padahal orang gembongnya munafik. Gembongnya munafik, ya. Nabi sholatin. Orang yang munafik Nabi mau sholatin, walaupun ditegur sama Allah. Orang yang punya utang nggak mau sholatin, padahal sahabat Nabi. Masya Allah. Artinya apa? Betapa jeleknya orang yang punya utang. Maka oleh karena itu jangan dijadiin budaya ngutang, ya. Jangan dibiasain ngutang, apalagi di zaman sekarang. Bapak Ibu hadirin sekalian, orang sekarang banyak yang pada ngutang, apalagi pasca corona. Menjamur ngutang, apalagi sekarang ada yang namanya apa tuh? Pinjol. Ya, pinjaman online. Banyak kasus yang seperti itu, ya. Orang banyak jatuh miskin gara-gara pinjaman utang online. Karena ditawarin. Sekarang rata-rata orang punya HP. Kayaknya nggak ada yang nggak punya HP. Datang-datang ada tawaran, nimbul dia di situ. Emang duit lagi kagak ada, bini lagi marah-marah.
Dapur kagak ngepul-ngepul, kena udah. Allahu Akbar. Jangan sampai Bapak Ibu hadirin kita ngutang, jangan. Kalau kita udah biasa ngutang, ntar ngutang lagi, gali sumur tutup sumur, gali sumur tutup sumur. Mending ada yang gali sumur gali lagi, gali sumur gali lagi. Ketahuilah Bapak Ibu hadirin sekalian, ketika orang ngutang kemudian dia enggak mau bayar utangnya, saya kagak yakin dia hidupnya senang. Bakalan susah dan susah, kemudian susah, lalu susah, akhirnya susah, tamat dalam keadaan susah. Lihat Bapak Ibu, lihat orang yang ngutang kagak bayar, lihat hidupnya susah, Pak. Kenapa? Karena kata Nabi, matlul ghani zulmun. Orang yang udah mampu bayar utang tapi kagak mau bayar itu zolim. Orang zolim susah. Nggak ada yang enak tuh, lihat Pak. Orang yang utangnya banyak, lihat, tapi kagak mau bayar, atau utangnya sedikit tuh nggak mau bayar, susah Pak. Nggak ada yang senang. Kayaknya saya suruh santri ngomong utang aja ya. Gergetan banget saya mau orang pada utang nih. Sama kesianan. Masya Allah, utang ke sana kemari, utang ke sana kemari, gaya-gayaan. Lihat tetangga beli di tukang sayur, beli ayam, beli ini, nggak mau kalah gengsi, beli juga walaupun boleh utang. Ngomongnya diam-diam aja. Tukang sayur, iya, demen dia mah. Bahkan dia ojok-ojokin, nggak apa-apa ngutang aja, Pong, apa ngutang aja. Emang seneng dia ngutang. Jadi jangan sampai kita ngutang, dibiasain dari sejak dini. Makanya di sini Bapak-bapak sekalian, nih kalau ada santri ngutang saya suruh pulang. Santri yang ngutang, emang ada santri ngutang? Ada Pak. Saya sampai kaget, astagfirullahaladzim, ada bocah ngutang. Jajan. Di sini kalau ada santri yang ngutang Pak, angkutin pakaiannya pulang, santri sama bapak emaknya aja. Nggak boleh ngutang. Kenapa ya? Anak kita lagi didik masa belajar ngutang. Ustadz ngutang, cakep jelek. Orang yang ngutang, ketahuilah Pak, sampai dia nggak bayar, akhir umurnya meninggal dunia, mukanya jelek. Kenapa ya jelek? Orang zolim, Nabi nggak mau sholatin, kagak ganteng. Lihat Bapak, ada orang yang punya utang, boleh diadakan testimoni. Bapak lihat orang yang ngutang meninggal dunia nggak sempat bayar, mukanya lihat ganteng apa jelek, cantik apa jelek. Walaupun orangnya putih masih hidup, ganteng, cakep, tapi udah mati, lihat jelek, nggak tega ngelihatnya. Sekalipun ustadz, saya pun kiai. Emang ada ustadz yang ngutang? Ada ustadz? Banyak kiai ngutang, na'udzubillah. Dipanggil doang kiai ini mah. Kiai biasanya kaya biasanya. Ini Pak, ya kiai-kiaian kali ini. Ustadz ngutang, na'udzubillah. Lihat dia meninggal dunia. Ini pernah ada orang cerita sama saya Pak. Ya, diceritakan nih Ustadz ini ngutang, banyak banget utangnya. Itu kesian banget, dia lihatnya matinya begitu. Ya emang begitu orang ngutang, matinya jelek. Kesian, kita nggak tega ngelihatnya. Kalau begitu dipoto lagi manatnya. Na'udzubillah. Orang Indonesia mau, aduh ya Allah, kapan aja foto. Saya pesan sama Bapak Ibu sekalian, kalau keluarga kita meninggal jangan dipoto. Saya tanya, Bapak Ibu kalau umpama lagi foto merem, ulang jangan? Mengapa ulang? Nggak bagus, jelek. Apalagi mati.
Jangan Pak. Kalau mau foto yang masih hidup aja, yang lagi senyum, ya beliau almarhumah, almarhum telah meninggal dunia. Foto yang masih hidup aja, yang lagi senyum, jangan yang udah mati. Jadi kalau ada keluarga kita meninggal, tuh awasin Pak. Oh, sekarang kapan aja foto, awasin. Nggak boleh foto, nggak boleh, nggak boleh. Awasin. Ya Allah, malah di sini diikat lagi. Ya. Di sini diikat, dipoto juga. Astagfirullahaladzim. Saya yakin tuh kalau orang hidup lagi lu nggak foto, gue sentil loh. Allahu Akbar, gue lagi kayak begini lu foto. Allahu Akbar. Saya kadang terus terang Pak, saya nggak setuju itu, nggak setuju. Iya, saya yakin Bapak juga nggak setuju. Betul apa betul? Iya, jangan. Nih, gara-gara ngutang nih, jadi jelek matinya. Ya, jadi mulai sekarang jangan sampai. Karena saya ketemu orang utangnya banyak Pak, sampai utangnya sampai triliunan, miliaran. Saya ketemu ada orang utangnya sampai miliaran, meninggalnya jelek, nggak tega, saya nggak mau lihat. Rata-rata orang yang punya utang, dia punya utang, iya pantas. Dia punya utang, iya pantas. Dia punya utang, iya pantas. Ya Allah. Itu saya ngelihat, saya nggak tega, saya nggak mau ngelihat yang begitu. Saya nggak mau lihat. Kenapa nggak mau ngelihat? Nggak tega, kesianan. Nah sekarang yang punya utang lunasin Pak, pulang-pulang lah ya. Mudah-mudahan kita dihindarkan daripada punya utang. Amin ya rabbal alamin.